latar belakang dari pendidikan sebagai ilmu dan seni. Pendidikan merupakan fondasi penting dalam membangun kualitas manusia dan peradaban. Ia disebut sebagai ilmu karena proses belajar mengajar dapat dianalisis, diukur, dan dikembangkan berdasarkan teori serta penelitian ilmiah. Namun, pendidikan juga merupakan seni, sebab mengajar tidak hanya sekedar menyampaikan pengetahuan, melainkan merancang pengalaman belajar yang kreatif, emosional, dan kontekstual. UNESCO bahkan menyebut guru sebagai arsitek of the human spirit yang membangun jiwa manusia melalui perpaduan ilmu dan seni. Oleh karena itu, pendidikan harus seimbang agar tepat sasaran dan artistik agar tetap manusiawi. Rumusan masalah. Pertama, apa makna pendidikan sebagai ilmu dan pendidikan sebagai seni? 2. Bagaimana ciri, jenis, dan faktor yang mempengaruhi pendidikan sebagai ilmu dan seni? Ketiga, bagaimana sinergi antara ilmu dan seni dalam praktik pendidikan? Keempat, apa contoh nyata penerapan pendidikan sebagai ilmu sekaligus seni? Pendidikan sebagai ilmu. Definisi. Pendidikan dipandang sebagai bagian mendasar dari kehidupan, bukan sekadar aktivitas tambahan. Menurut F.D. Baston dan John Dewey, pendidikan adalah proses rekonstruksi pengalaman agar manusia mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Surya Sumantri menekankan bahwa pendidikan sebagai ilmu adalah pengetahuan sistematis tentang proses mendidik dan belajar yang memiliki objek, metode, serta tujuan jelas. Hakikat. Hakikat pendidikan bersifat normatif, praktis, dan multidisipliner. Ia memadukan teori dari psikologi, sosiologi, antropologi, hukum, hingga iptek. Dengan demikian, pendidikan sejajar dengan ilmu lain karena memiliki dasar teoritis sekaligus praktis untuk memecahkan persoalan manusia. Sinergi. Pendidikan sebagai ilmu bersifat multidisipliner dan tidak berdiri sendiri. Ia bersinergi dengan psikologi untuk memahami individu, sosiologi untuk membaca masyarakat, antropologi untuk melestarikan budaya, hukum untuk memberi legitimasi, serta iptek untuk berinovasi. Sinergi ini membuat pendidikan menjadi ilmu yang hidup, adaptif, dan terus berkembang sesuai tantangan zaman. Jenis, ciri, dan faktor pendidikan sebagai ilmu. 1. Jenis. Deskriptif, yaitu menjelaskan fakta pendidikan dengan pendekatan empiris. Psikologi, sosiologi, biologi, antropologi. Menurut Buston tahun 2022. Preskriptif, yaitu memberi arahan normatif berdasarkan filsafat, agama, hukum, dan ideologi. Menurut Sudijarto tahun 2000. Formal, non-formal, informal, yaitu sistem pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Ciri. Sistematis, yaitu mempunyai objek, metode, dan tujuan jelas. Ilmiah, yaitu berbasis riset empiris. Normatif, yaitu berlandaskan nilai dan etika. Interdisipliner, yaitu terhubung dengan disiplin lain. Aplikatif, yaitu berorientasi pada praktik nyata. 3 faktor. Filosofis, sosiologis, antropologis, psikologis, biologis, yuridis, iptek, yaitu membentuk dasar ilmu pendidikan. Internal peserta didik, yaitu motivasi, kecerdasan, kesehatan. Eksternal, yaitu keluarga, masyarakat, kebijakan, dan lingkungan. Pendidikan sebagai seni. Menurut Riflihani 2012, seni merupakan ungkapan pengalaman jiwa yang terdalam, diekspresikan dan dikomunikasikan lewat medium tertentu yang terkandung nilai etis, estetis, ideasional, dan kemanusiaan yang menjadi dasar dan acuan dalam proses enkulturasi.
Pendidikan antara lain dapat dipelajari melalui ilmu pendidikan. Namun demikian, praktek pendidikan dalam mendidik juga adalah seni. Alasannya bahwa praktek pendidikan melibatkan perasaan dan nilai yang sebenarnya di luar daerah ilmu. Pendidikan sebagai seni menekankan pentingnya kreativitas, fleksibilitas, dan hubungan emosional dalam proses pembelajaran. Guru tidak hanya berperan sebagai penyaji materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang menginspirasi siswa, membangun empati, dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna. Sinergi pendidikan sebagai seni. Adanya kreativitas dan perhatian, pendidikan sebagai seni menekankan pentingnya hubungan emosional antara guru dan siswa. Perhatian seorang guru ini dapat menjadi pondasi tempat kreativitas pendidikan itu dapat berkembang yang bisa menciptakan lingkungan yang aman secara psikologis. Lalu pendekatan yang fleksibel untuk menjaga minat siswa dan membuat pembelajaran relevan dan menyenangkan. Mengajar seringkali membutuhkan kreativitas dan improvisasi. Guru memberikan dorongan dalam diri yang bisa merancang lingkungan dan aktivitas yang memantik gairah dan rasa ingin tahu serta koneksi emosional. Lalu yang terakhir, pengalaman belajar yang memotivasi, pengembangan karakter, dan penerapan nilai moral adalah bagian dari pendidikan. Ciri dan faktor serta manfaat pendidikan sebagai seni. Ciri pendidikan sebagai seni memiliki ciri utama yang mengutamakan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran, terlibatnya kepekaan emosional dan kemampuan pendekatan untuk menghasilkan sesuatu yang memotivasi siswa. Hal ini tercermin dari praktek pendidikan yang membutuhkan sentuhan pribadi, improvisasi, dan perasaan yang emosional untuk memahami serta berinteraksi dengan peserta didik secara mendalam, sehingga bentuk karya pendidikan yang memiliki nilai. Lalu ada faktor pendidikan sebagai seni. Sehubungan dengan itu, Gilbert Highgate 1954 mengibaratkan praktik pendidikan sebagaimana orang melukis sesuatu, mengarang lagu, menata sebuah taman bunga, atau menulis surat untuk sahabat. Praktek keterampilan diakui sebagai seni. Implikasinya, fungsi pendidik yang utama adalah menghasilkan suatu karya yang utuh, unik, sejati, bukan berpura-pura atau dibuat-buat. Anak tidak boleh dikorbankan sebagai kelinci percobaan, dan tiap pihak memperoleh manfaat tersebut. Selain itu, pendidik harus kreatif, skenario dan persiapan mengajar hanya dijadikan rambu-rambu saja. Yang lebih penting adalah improvisasi. Pendidik harus memperhatikan minat, perhatian, dan hasrat anak didik. Pengakuan pendidikan sebagai seni tidak hanya menggoyahkan pengakuan bahwa pendidikan dapat dipelajari secara ilmiah. Idealnya, pendidikan adalah aplikasi ilmu pendidikan, tetapi sekaligus pula adalah seni. Manfaat pendidikan sebagai seni. Manfaat pendidikan seni untuk mengembangkan perasaan agar keseimbangan jiwa terjaga sampai dewasa. Dan konsep dalam pendidikan seni yaitu seni membantu pelatihan daya pikir, seni membantu daya kepekaan, dan pelatihan produksi seni membangkitkan karsa anak. Contoh nyata ilmu dan seni dalam pendidikan. Berbicara tentang perpaduan ilmu dan seni dalam pendidikan, hal tersebut tampak jelas dalam peran seorang pendidik. Sebagai ilmu, mengajar menuntut penggunaan metode yang terstruktur, strategi pembelajaran yang efektif, dan evaluasi yang sistematis untuk memahami kebutuhan siswa. Namun, di saat yang sama, mengajar juga merupakan seni yang menuntut kreativitas, empati, dan kecerdasan emosional agar materi dapat disampaikan dengan cara yang relevan, menyenangkan, dan membangun hubungan positif. Disinilah pendidikan menemukan maknanya, sebuah proses yang tidak hanya berlandaskan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghidupkan seni dalam setiap interaksi belajar. Kesinambungan antara ilmu dan seni. Sinergi pendidikan sebagai ilmu dan seni menegaskan bahwa pembelajaran bukan hanya persoalan metode atau aturan, melainkan juga bagaimana guru mengolah proses belajar agar lebih bermakna.
Pertama, pendidikan sebagai ilmu berarti proses pembelajaran harus terstruktur dan berbasis teori. Guru merancang pembelajaran dengan dasar konsep yang jelas, menggunakan landasan psikologi, linguistik, maupun pedagogi. Dengan begitu, pembelajaran memiliki arah, tujuan, serta sistem evaluasi yang terukur. Kedua, pendidikan sebagai seni menuntut adanya kreativitas, fleksibilitas, dan sentuhan manusiawi dari guru. Teori yang sudah disusun tidak bisa dipraktikkan secara kaku, tetapi perlu diolah sesuai dengan kondisi kelas, karakter siswa, dan situasi yang ada. Inilah yang membuat pembelajaran terasa lebih hidup, menyenangkan, dan penuh makna. Ketiga, sinergi ilmu dan seni inilah yang pada akhirnya mampu menghasilkan perkembangan holistik siswa. Tidak hanya kemampuan kognitif yang meningkat, tetapi juga emosional, sosial, dan karakter. Siswa belajar berpikir kritis, mampu bekerja sama, memiliki empati, sekaligus berkembang sebagai pribadi yang utuh. Kesimpulan dan refleksi. Dari pembahasan pendidikan sebagai ilmu dan seni, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sejatinya adalah sinergi antara ilmu dan seni. Ilmu menjamin keteraturan, rasionalitas, dan kejelasan arah, sementara seni memberi ruh berupa kreativitas, fleksibilitas, dan kemanusiaan. Ketika keduanya berpadu, pendidikan mampu menghasilkan pembelajaran yang tidak hanya menyiapkan siswa menghadapi ujian akademik, tetapi juga membentuk karakter, empati, dan moralitas. Refleksi bagi kita sebagai calon pendidik bahwasannya menjadi pendidik itu tidak cukup hanya menguasai teori, tetapi juga menghadirkan seni dalam mengajar, yakni keikhlasan, kreativitas, dan empati untuk membentuk manusia yang seutuhnya.